Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Hola Sobat Goib, perkenalkan aku Reni. Usia aku sekarang 23 tahun. Aku sekarang kos di Jakarta. Aku ingin curhat seputar kisahku yang sering sekali mendapatkan sign dalam mimpi-mimpiku. Misalnya, ketika di dunia nyata, aku penasaran dengan sesuatu hal. Tiba-tiba malam harinya aku bermimpi diberi jawaban tentang rasa penasaranku itu. Tapi ada satu mimpi yang benar-benar membuatku sangat penasaran. Hingga aku terbangun pun masih ingat di setiap sisi mimpi itu. Aku cerita dari awal ya Sobat Goib. Sehari-hari aku bekerja dan kuliah. Dan ketika aku mau pergi, entah kenapa aku selalu melihat ke arah rumah kosong dan kos cowok di sebelahnya. Aku pikir, kenapa ya aku selalu tiba-tiba seperti ingin melihat ke arah rumah kosong dan kos cowok itu ya? Padahal cowok tampan macam opa-opa Korea pun tak ada di kos itu. Tapi setelah makin seringnya aku penasaran, akhirnya aku mendapat sign dalam mimpiku. Ya, walau sampai sekarang aku belum tahu maksudnya itu apa. Semoga setelah aku curhat ini, aku bisa mendapatkan jawabannya dari Papi Seto ya. Ketika saat aku bermimpi, aku mimpi seperti jalan melayang ke arah rumah kosong depan kos aku. Samping rumah kosong itu ada kos khusus cowok. Gambarannya seperti ini ya Sobat Goib. Nah, di dalam mimpiku itu, di antara rumah kosong dan kos cowok, di sampingnya itu ada jalan gelap remang-remang gitu, tapi tidak terlalu lebar. Kira-kira selebar gang, hanya muat lewat satu orang. Nah, dalam mimpi, aku seperti mau jalan melayang ke arah jalan kosong itu. Tiba-tiba seperti terasa ada suara, tapi tidak ada wujud. Suara itu berkata, "Ngapain di sini? Ngapain di sini? Balik sana!" Seketika itu, aku langsung bangun dari tidur. Dan bangun tidurnya pun dalam posisi seperti orang terhempas. Nah, di mimpi itu ada jalan gangnya. Tapi aslinya di dunia nyata hanya ada rumah kosong dan kos cowok. Dan itu benar-benar tidak ada celah sama sekali. Sampai detik ini aku masih penasaran itu apa. Dan mengapa aku mendapatkan sign itu. Dan siapakah suara yang muncul menarik jauh aku dari celah jalan tersebut? Aku masih sangat-sangat penasaran. Semoga Papi Seto bisa membantu memecahkan rasa penasaranku ini ya. Terima kasih Papi Seto. Salam putih ya. Nah Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Apa kabar semua Sobat Goib? Ya, semoga kita selalu dilindungi Allah dari COVID-19, terutama kan lagi ngetrennya COVID-19 di zaman konten ini dibuat. Oke, Sobat Goib, kita masuk di sesi cumi, ya, curhat mistis. Ya. Kenapa curhat mistis? Ya karena curhatannya mistis. Kalau cumor ya curhat humor. Simple aja. Oke. Untuk yang baru bergabung dan menemukan channel Papi Seto, ya ini isinya channel mistis tapi disajikan dengan relax humor supaya nggak serem-serem banget, gitulah. Karena alam goib itu sama seperti manusia, gitu kan. Banyak orang yang terlalu
wah kayak film horor. Karena yang serem tuh sebenarnya cuma di film horor. Kalau aslinya sih ya lucu, ada jin yang lucu juga gitu ya. Oke. Nah, untuk kali ini di curhat mistis kali ini ya, lihat dulu contekannya. Papi ini kedatangan dapat cerita dari Jakarta sih ya. Lokasinya Jakarta, sobat gue Papi yang berada di Jakarta ya. Dia bercerita tentang apa ya, sign, apa tanda, tapi umpama gini, mulai dicerita di sini ya. Dia kalau ada suatu saat gitu yang dia lagi jalan kemana, kok kayak ada yang aneh nih tempat gitu kan? Ya tempat apa sih gitu? Ada pertanyaan di hatinya dia. Nah terus malamnya atau besok malamnya dia dimimpiin. Di mimpi itu dijelasin nih tempat ini gitu kan. Nah itu dia jadi satu pertanyaan juga, kenapa sering terjadi seperti itu gitu kan. Nah nih, dari sobat gue saya ini yang berkirim cerita ini ada pertanyaan gitu kan. Apa benar aku nyaris bisa melihat? Nyaris bisa melihat? Emang nggak bisa melihat? Bisa kan melihat kan? Gitu kan. Kalau nggak bisa melihat, ya mana mungkin bisa ngetik chat ke Papi. Gitu kan. Nih, apa benar aku bisa melihat ya? Melihat alam gaib ke depan gitu ya. Kalau Papi lihat, enggak sih. Cuman memang kalau melihat dia fokus terus coba memasuki ke depan, rasanya sih enggak. Karena ini cuma dikasih sayang sama Allah supaya bisa mewarning dirinya sendiri, minimal dirimu sendiri maupun orang sekitar, maupun luas satu RT, meluas lagi satu RW, meluas lagi satu kecamatan, meluas lah, capek lah. Gitu. Jadi memang desain apa kok keren banget bahasanya, dikasih warning, sinyal gitu kan, supaya bisa mengamankan umpama mau ada kejadian bencana, terus dikasih tahu, ada kasih gambaran, terus bisa aja langsung ngomong ke ini itu kejadian, terus ya, dikasih tahu tanda, umpama dijelaskan di situ ya, mungkin bukan mungkin ya, Allah atau malaikat ngasih penjelasan, mungkin di situ satu sisi kamu benar-benar ingin bertanya, mungkin karena kepolosan hati, polos tergeer lagi. Kepolosan hatimu untuk mengetahui satu hal atau menerima curhatan orang, mungkin seperti itu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, apa benar aku ada pendamping gaib yang jaga? Bentar saya lihat dulu ya sobat gaib ya. Ada sih, ada dari leluhurnya, lagi-lagi dari leluhurnya. Oke. Dulu Hodam yang mendampingi leluhurnya, maksudnya begitu, dan keturunan Hodam itu otomatis turun ke bawah, dan ya otomatis mendampingi. Oke. Terus lagi pertanyaan nih, tentang mimpiku ini ada apa ya Papi? Tentang mimpiku ini ada apa ya Papi? Mimpi. Oh ya, mimpi itu ya Allah atau Tuhan ingin memberikan petunjuk, tapi kan nggak mungkin bukan nggak mungkin, tapi kan ya lewat mimpi itu bisa saja terjadi gitu kan. Allah memberikan petunjuk nggak langsung, tapi bisa lewat melalui malaikat atau hodam jin yang mendampingi leluhurnya yang sekarang juga mendampingi kamu itu, memberitahu itu gambarannya apa, karena memang sudah dirasa perlu. Kalau masih rahasia Allah ya juga akan ditutup sama Allah, nggak mungkin kamu kasih tahu gitu kan, kayak gitu. Apa kondisi seperti apa aku ini bisa dikategorikan apa ya? Apakah aku memiliki kemampuan sixth, hanya diberi sign pertanda, atau hanya bunga tidur? Oke. Dikategorikan apa? Dikategorikannya kamu orang yang beruntung aja karena dikasih tahu duluan. Gitu. Ya, bukan dikasih tahu, dijelaskan lebih detail lewat mimpi, jadi kamu lebih tenang menerima penjelasan itu, tidak serta merta begitu tak, wah kok ada yang rasa aneh, terus ada yang ngomong jin datang, hey itu kan lebih pingsan kan, mau kayak gitu. Gitu kan, gitu ya. Pertanda apa ya, pertanda kamu lebih beruntung gitu kan. Dikategorikan apa? Dikategorikan orang yang beruntung aja lah untuk Papi. Apakah bisa aku memiliki kemampuan sixth sense atau hanya diberi sign? Kalau Papi lihat sih
Insya Allah bisa, tapi harus dibuka lebih detail dan kita sama-sama minta sama Tuhan untuk dibuka. Itu bisa, kalau papi lihat bisa. Petanda apa halnya bukan tidur? Bukan bunga tidur. Ini yang jelas juga bukan bunga bang. Memang ini tanda dari Allah, ngasih tahu melalui perantara malaikat atau juga melalui perantara hodam atau jin yang dampingi leluhur yang kamu yang sekarang turun ke kamu gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan ceritanya sobat gue saya. Pertanyaannya ada, di ruangan itu ada apa ya? Karena aku dimimpin hal tersebut sampai nggak bisa lupa sampai hari ini. Oke. Jadi di ceritanya itu dia di kos-kosannya itu ada berdampingan itu dengan tembok atau apa, tapi ada lorongnya gitu ya. Ada lorong, ada sinar hijau ya. Oke. Itu tepatnya di jalan ini bla bla bla, rahasia nggak usah tahu sobat. Oke. Itu sinar hijau itu apa? Di ruangan itu apa? Maksudnya itu. Oke. Kalau papi lihat sih itu ada satu pintu masuk ke alam jin. Pintu masuk alam jin yang di situ isinya adalah kayak satu kerajaan, nggak gede-gede banget, kerajaan kecil, dan situ bukan kerajaan sih, ada kayak macam pasar lah ya, komunitas di situ. Makanya kamu ada yang narik tuh kan, ada yang narik itu kamu dilarang masuk. Nah itu nama hodam pendamping kamu, jin pendamping kamu supaya tidak ke sana. Kalau kamu masuk ke sana, bisa aja kamu nggak bisa balik lagi ke situ karena roh kamu dibawa yang ada penghuni di komunitas jin itu, bisa aja terjadi. Jadi kamu mungkin jasad kamu ditemukan nanti mungkin kondisi gila atau seperti apa gitu kan, makanya ditarik sama hodam pendamping kamu untuk jangan masuk ke situ. Ya, safety yang diselamatkan itu. Oke, jawabannya itu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah aku akan bisa sixth sense melihat atau hanya bisa merasakan sign atau petanda aja? Kalau papi lihat ini bisa kalau mau diolah, kalau memang mau dibuka serius bisa, tapi batasannya hanya melihat, mendengar, merasakan atau semuanya itu kejadian nanti di lapangan. Kalau memang mau pede, memberanikan diri, menyatakan ia berani, kalau memang Allah berkehendak melalui perantara tangan papi untuk dibuka mata batin atau apanya lah bahasanya. Tapi nanti itu di lapangan, dalam artian nanti setelah papi mohonkan itu bisa. Kalau memang mau, tapi itu hanya bisa diupayakan, tidak bisa terbuka sendiri karena yang bisa sudah Allah kasih ke kamu ini adalah kemampuan sign, pertanda, bukan pertanda sih sebenarnya, penjelasan kenapa ini ada apa di ruangan. Mungkin ketika kamu jalan kemana kok mata kamu tiba-tiba tertuju ke sudut sana atau apa ini itu akan dijelaskan di tayangan mimpi ya, bukan tayangan channel papi. Ya, oke. Untuk sobat gue saya yang bercerita ini, ya saya papi ucapkan terima kasih ya sudah menyumbang saran untuk dibedah di cerita ini, karena lumayan lah buat nambah-nambahin konten papi. Dan untuk sobat gue saya yang lain mungkin ada pembelajaran. Jadi begini, pembelajarannya kalau dari sisi papi begini. Yang namanya hodam pendamping ya tentu akan memberikan pendapat yang sebaiknya kita lakukan. Tapi ya tetap kita sebagai manusia punya keputusan sendiri. Tapi kalau memang sudah kuat untuk ya seperti di mimpi itu kan ditarik supaya jangan ke sana gitu kan. Nah, tapi kita sebagai manusia juga berpikir nih gini, karena jin itu kadang juga tidak sesempurna manusia pola pikirnya. Mereka punya hak untuk memberikan atau kemampuan untuk memberikan sign, tapi kita tetap manusia harus berpikir juga gitu. Jangan hanya terpantau sama hodam pendamping kita atau orang yang mendampingi kita atau jin yang mendampingi kita atau apalah bahasanya gitu kan. Jadi tetap manusia punya kuasa, punya hak untuk menolak atau menerima pendapat itu gitu kan. Jangan sampai pendapatnya kita melakukan hal karena begini,
tidak juga baik khodam pendamping, walaupun dulu mendampingi leluhur kita, tapi tetap jin itu tidak sesempurna manusia pola pikirnya. Tetap harus kita punya kendali untuk mengendalikan mereka gitu, karena memang sejatinya manusia diciptakan Allah untuk sebagai pemimpin. Khalifah pemimpin yang baik adalah yang bijak dan santun, apa namanya bahasanya, tidak kasar, tidak tidak egois sebagai manusia untuk memimpin jin itu, tapi tetap harus dipimpin. Jin itu harus dipimpin dengan baik, ya, dipimpin dengan baik, dengan cara ya jangan minta tolong, kita perintah. Oke, Sobat Goib, untuk tayangan kali ini ya, terima kasih untuk bercerita. Untuk Sobat Goib saya yang baru atau pemirsa channel YouTube yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, like, komen ya. Silakan di-share kalau tayangan ini dirasa bermanfaat buat orang banyak ya. Kalau biasa tidak bermanfaat ya pura-pura nggak ngeliat aja. Oke Sobat Goib, saya sudahi dulu tayangan Cumi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan Sobat Goib.